Tuhan, biarlah setiap kami punya kehausan akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang boleh membuat kami segar kembali. Sebab dunia ini membuat kami begitu sibuk dengan banyak urusan Tuhan. Biarlah Tuhan menyegarkan kami. Dan biarlah waktu ini menjadi waktu yang teduh di hadapan Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga jemaat yang boleh mendengarkan. Biarlah kami boleh meresponi dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita memasuki boleh ini anak-anak ini amankan. Oke. Hari ini kita memasuki minggu ketiga dengan topik penata layanan Injil. Dan hari ini juga bertepatan dengan perayaan Imlek yang dirayakan oleh suku Tionghoa, ya. Di mana gereja GKY berlatar belakang Tionghoa. Ya, kalau di dalam bahasa Mandarinnya Koyutang, benar? Benar ya. Rasa-rasanya benar, ya. Maka ada salah satu budaya yang masih kita dapat lakukan setelah ibadah biasanya, setelah firman Tuhan atau setelah ibadah, para orang tua akan berbagi angpau kepada anak-anak muda atau anak-anak yang belum menikah. Sebagai tanda kasih orang tua kepada anak-anak, cucu-cucu dan saudara-saudara yang belum menikah, ya. Jadi hari ini kesempatan kita untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya angpau. Enggak ya, tapi firman Tuhan akan mendasari kita. Dan ini adalah dilakukan setiap tahun yang kita rayakan, dan budaya yang baik untuk terus boleh kita lestarikan. Makan bersama dengan semua keluarga, dan keluarga kemudian saling membagi rezeki. Amin. Amin ya. Namun sebelum kita menikmati kebersamaan itu, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan topik penata layanan Injil yang dikaitkan dengan perayaan Imlek pada hari ini. Nah, pada minggu pertama saya sudah menjelaskan mengenai apa itu penata layanan. Penata layanan adalah seorang yang diberi kuasa untuk merawat dan mengelola apa yang menjadi milik orang lain, lalu kita dikasih modal, lalu kita kelola. Itu penata layanan. Nah, kita sering berbicara tentang hal-hal sebagai milik kita, padahal kenyataannya adalah semua yang kita miliki adalah modal daripada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, apa yang membedakan saudara dengan orang lain? Kiri kanan kita. Apa yang membedakannya? Apakah jenis kelamin? Ya pasti. Yang pasti adalah kita sama-sama miliknya Tuhan. Kita sama-sama di bawah otoritasnya Tuhan. Di dalam budaya kota Korintus, orang-orang merasa bahwa hikmat manusia, status, kekayaan menjadi sesuatu yang membuat mereka lebih noble, lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Mereka mengikat dirinya dengan hal-hal yang duniawi, mengikat diri pada status, sehingga ketika melihat kiri kanan kita, kita merasa lebih baik, kita lebih mulia daripada orang itu. Tidak. Paulus menegur bahwa engkau tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Tuhan yang memberikan modal. Maka engkau menjadi segala-galanya, tapi bukan engkau segala-galanya. Hari ini kita memiliki, bukan engkau yang memiliki sebenarnya, tapi Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan kita kalau diberikan sebuah harta, sebuah talenta apapun itu, maka kita diberikan untuk kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada siapa? Si pemberi modal, yaitu Tuhan. Nah, beberapa tema penata layanan kita sudah membahasnya. Pada minggu pertama kita berbicara tentang bagaimana anak Tuhan mengelola waktu yang 24 jam itu. Kita sama-sama dapat satu porsi 24 jam, tidak ada yang lebih. Tidak ada yang 25, tidak ada yang 26. Tidak ada yang nyogok kemudian dapat 26, tidak ada. 24 jam Tuhan sudah memberikan kita. Yang kedua, minggu kedua kita berbicara tentang segala sesuatu yang kita miliki, yaitu bakat, talenta,
harus dikerjakan, bukan ditanam. Bahkan di dalam cerita itu menuduh Tuhan si pemberi adalah jahat karena memberinya 1 talenta. Begitu juga dengan minggu yang lalu berbicara mengenai tentang uang. Dengan uang kita dapat healing. Selesai healing, kita pusing 7 keliling, ya. Kita cari uang untuk healing. Lalu selesai itu kemudian kita cari lagi. Maka hari itu kita diminta untuk baik-baik dalam mengelola keuangan. Dan bagian yang terakhir adalah penata layanan Injil, yang seharusnya ini dibahas di bagian pertama. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penata layanan yang alkitabiah sebelum ia memahami apa itu Injil Kristus. Karena disinilah kita bergerak untuk melakukan kehidupan kekristenan kita. Injil menjadi dasar kita bergerak. Lalu apa itu Injil? Kata Injil secara harafiah berarti good news, kabar baik. Dan itu muncul 93 kali di dalam Alkitab dan secara eksklusif di dalam Perjanjian Baru. Kita harus memahami bahwa secara umum bahwa Injil adalah sebuah keseluruhan dari firman Tuhan. PL sampai PB itu bicara tentang good news. Tapi kalau kita bicara tentang yang eksklusif atau khusus di PB, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan. Seluruhnya firman Tuhan good news. Tetapi secara eksklusif itu muncul ketika Yesus Kristus hadir dalam dunia ini. Lalu bagaimana kita memahami Injil itu menjadi kabar baik? Injil kabar baik seperti apa? Injil menjadi kabar baik kalau seorang menyadari ada kabar buruk sebelumnya. Kunci meresponi kabar baik adalah kita mulai dengan apa itu kabar buruk. Kabar buruknya adalah bahwa setiap kita adalah orang berdosa. Saya yakin hari ini tidak ada orang yang tidak melakukan dosa. Kita semua melakukan dosa. Entah itu dalam pikiran kita, dalam kelakuan kita, dalam motivasi kita, kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Semua kita berdosa, maka kita pasti akan mati. Mendapatkan keadilan Tuhan, kita tidak dapat menyelamatkan diri melalui segala perbuatan-perbuatan baik kita. Sebab dalam perbuatan baik pun ada kekotoran di dalamnya. Ada motivasi yang tidak baik. Ketika kita memberi kepada seseorang, kita berharap bahwa orang itu bisa membalas kita. Di dalam itu ada motivasi yang tidak beres. Ketika kita memberi seseorang, agar apa? Agar aku masuk surga. Artinya apa? Kita sedang memperalat kemiskinan untuk mencapai surga dengan tujuanku masuk surga. Anda tidak masuk surga, aku tidak peduli. Dan makanya itu, di dalam perbuatan baik kita, ada kekotoran, ada motivasi yang tidak baik. Maka firman Tuhan katakan, di dalam Yesaya 64 ayat 6, bukan hanya perbuatan baik dikatakan. Kalau perbuatan baik yang hari ini kita bangga-banggakan, maka perbuatan baik itu hanya sekedar tampilan. Ya, Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Menekankan tentang sebuah kesalehan. Anda bisa datang hari ini puasa, Anda datang dengan banyak ritual kesalehan yang Anda banggakan, tapi firman Tuhan katakan, kesalehanmu seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu yang terkasih, berita buruknya adalah kita tidak dapat mencapai standar Allah. Kita tidak dapat menjadi orang yang paling sempurna. Kita tidak dapat mencapai standarnya Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Kita tidak dapat mencapai standar Allah karena kesalehan kita. Karena dalam kesalehan pun ada motivasi yang tidak beres. Maka hal inilah yang terjadi. Kita sering kali menutupi banyak kegiatan-kegiatan rohani untuk menutupi kemaluan kita. Kita banyak mungkin bisa saja menyumbang ini dan itu untuk menutupi kemaluan akan dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Dia bersembunyi di hadapan Tuhan.
Satu hal ciri orang yang tidak suka dengan suara Tuhan adalah orang yang berdosa. Dan kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak suka baca firman Tuhan. Kita tidak suka suara Tuhan. Dan kita bersembunyi menjauh. Bahkan kita mencoba untuk menyematkan kain daun-daunan yang kita tahu bahwa daun tidak akan bertahan lama. Daun tidak bertahan lama. Kegiatan keagamawian itu tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Tidak. Manusia hanya mencoba menutupi ya, agar tidak kelihatannya lebih malu. Tapi Tuhan yang kemudian berkorban, membuat pakaian, dan itu adalah penggambaran daripada Kristus. Ini adalah berita buruknya, bahwa kita sah, semua kita sah, masuk dalam pengadilan Allah dan dihukum mati. Ini bad news. Bad news. Dan Injil adalah good news-nya, yaitu kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan. Allah Tritunggal merencanakan keselamatan dengan memberi dirinya sebagai tebusan bagi saya dan saudara. Kalau dulu Allah memberikan sebuah penggambaran bahwa tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan, maka hewan di situ penggambarannya adalah ketika ada hewan, pengampunan dosa, persembahkan, bakar. Ya, itu adalah penggambaran di Perjanjian Lama. Tanda pengampunan dosa. Namun itu hanya penggambaran, bukan sebuah finalnya, ya. Karena hewan tetaplah hewan, tak mungkin dapat menggantikan manusia. Hanya manusia yang tanpa dosa yang dapat menebus manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Kristus menjadi manusia. Mengapa Kristus menjadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Paham ini ya? Kenapa Kristus harus menjadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Saudara pernah donor darah? Saudara, kalau pernah donor darah, darah kita diambil untuk menyelamatkan kambing atau manusia? Oh, kambing, Pak. Atau, babi saya agak sekarat, Pak. Mungkin kita perlu selamatkan dia. Donor saya. Tidak. Donor darah itu diperuntukkan untuk manusia yang sedang sakit, sekarat. Menyelamatkan mereka yang sedang sekarat. Darah manusia ditransfusikan kepada manusia yang sedang sekarat, lalu menjadi hidup kembali. Yesus adalah manusia sejati, sekalipun Allah sejati. Dan inilah yang menjadi berita yang baik, good news-nya. Yaitu kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Kristus, telah menerima kabar baik ini. Kabar baik ini menjadi sukacita bagi kita, karena apa yang kita dulu rusak, sekarang menjadi Kristus yang memperbaiki kita. Dulu aku sekarat, sekarang sembuh, karena sudah dapat transfusi darah Kristus. Aku yang dulu perampok mungkin, seharusnya sekarang menjadi pemberi. Aku yang dulu cinta diri sendiri, sekarang cinta semua orang. Dulu saya begitu egoisnya, sekarang harusnya berbagi kasih kepada semua orang. Kalau dulu aku pendendam, maka darah Kristus memulihkan kita, memberikan pengampunan bagi banyak orang. Aku yang dulunya menjadi seorang yang terhilang, sekarang aku sudah ditemukan oleh Kristus. Kita dengan yakin berkata, puji Tuhan, karena Kristus menyelamatkan hidup kita. Amin. Ya, berita Injil sudah kita terima. Berita Injil kita sudah alami. Maka apa yang menjadi kelanjutan dari semua ini sebagai penata layanan Injil? Dalam bukunya Rick Warren, dalam bukunya berjudul Purpose Driven Life, dia mengatakan begini, yang kita bisa ambil beberapa perenungannya. Yang pertama adalah, sebagai penata layanan Injil, kita bertanggung jawab melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melanjutkan apa yang Yesus mulai. Ingat, Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. Ini sesuatu yang baik ya. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, memanggil kita semuanya untuk datang kepada Dia, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. Pergi bagi Dia. Dalam amanat agung Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu yang terkasih,
kalimat ini bukan kalimat saran. Kalau sempet ya, boleh kamu lakukan. Ini bukan saran. Kalimat ini juga bukan kalimat himbauan. Kalau kamu berani, kamu boleh lakukan. Tapi kalau nggak berani, jangan lakukan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau masih malu, nggak apa-apa. Kalau masih takut, nggak apa-apa. Jika saudara tidak melakukannya, di bagian ini adalah bagian perintah, bukan negosiasi. Ini bukan himbauan, melainkan adalah sebuah perintah. Dan perintah ini harus ditaati. Kalau kita tidak lakukan, apa yang terjadi? Artinya bahwa saudara dan saya tidak taat kepada Kristus. Saya dan saudara telah menerima good news, berita hal yang baik, berita sukacita. Kita mengalaminya, kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara enggan untuk menyampaikan berita Injil, maka saya dan saudara itu bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya. Kita bertanggung jawab. Yehezkiel mengingatkan kita, ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu dan dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Sebab apa? Engkau tidak mengingatkannya. 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Itu konsekuensinya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi pemberitaan firman Tuhan atau Injil itu harus dilakukan. Sebab apa? Sebab itulah perintah Tuhan. Jikalau ada penolakan, itu adalah konsekuensi logis. Ada orang-orang yang memang sengaja menolak. Tetapi kalau kita sengaja tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita yang dituntut. Karena kita membiarkan orang itu mati di dalam sebuah kesalahan. Saudara terkasih, kita tidak akan mungkin membiarkan orang yang kita kasihi atau orang lain pun yang kita tidak kenal mengalami kecelakaan karena kita tahu bahwa remnya bocor atau ada orang yang jahat mengguntingnya. Kita tahu kemudian kita membiarkannya. Aduh, aku tidak mau memberitahukannya karena aku takut. Tapi biarkan sajalah. Artinya kita membiarkan orang itu suatu hari nanti kecelakaan. Kalau suatu hari nanti kecelakaan, oh jangan salahin saya. Enggak. Tuhan tuntut setiap kita karena kita tahu kebenaran. Dan ketika tahu kebenaran, maka dituntutlah untuk setiap kita untuk harusnya memberitakan Injil itu. Kita tidak bisa bilang bahwa aku nggak peduli dengan orang lain. Enggak. Karena hari ini kita ada karena kepedulian orang lain terhadap setiap kita. Kita tidak bisa dapat hidup sendiri. Kita perlu orang lain untuk boleh menyampaikan hal-hal yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, memberitahukan orang lain bagaimana mereka bisa hidup, memiliki hidup yang kekal, merupakan hal terbesar yang kita bisa kerjakan bagi mereka. Seberapa urgensinya hari ini kita? Bukankah kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita di sana yang akan memasuki jurang? Kita nggak pernah tahu kapan berakhir hidupnya. Tapi seakan-akan kita menutup mata dan menutup mulut kita, kemudian kita tidak beritahukan dia. Saudara, sebuah kesalahan besar dan Tuhan akan tuntut siap pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita memiliki teman yang menderita kanker ganas, dan saudara tahu obatnya, dan itu menjadi sebuah kejahatan, kalau saudara menahan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa itu, sebuah kejahatan. Dan yang parahnya lagi, bahwa saudara tidak menyampaikan berita pengampunan, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal yang seharusnya itu menjadi kebaikan yang penting dan bermakna bagi kehidupan semua orang. Bapak Ibu tahan, itu adalah sebuah kejahatan. Maka jangan mimpi kita berharap bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik-baik saja. Oh, ibadah, pulang lah, gitu ya. Selesai dan Anda merasa baik, begitu? Tidak. Suatu pelanggaran jikalau berita sukacita, rahasia penting, namun kita tidak sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan orang yang kita tidak kasihi pun, kita tahu untuk memberitahukan, jangan lewat situ. Karena lewat itu jembatannya mau hancur. Kita nggak pernah kenal mungkin.
Tapi ada orang-orang yang mungkin jajak ngeyel begitu ya. Enggak, aku mau lewat situ. Tapi itu bukan masalah kita menahannya. Kita sudah memberitahukan dan hak pengadilan itu adalah haknya daripada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika engkau tahu kebenaran namun tidak melakukannya, engkau berdosa. Iblis memang mencoba terus mengalihkan perhatian kita agar kita tidak membagikan iman kita kepada semua orang. Kita digoda untuk tidak melakukan dengan alasan takut orang itu tersinggung. Takut kalau dianggap terlalu rohani, hanya cuantau saja yang boleh menyampaikan itu. Takut kalau kita dijauhi, kita tidak percaya diri, kita tidak bisa ngomong, itu mau urusan hamba Tuhan, dan sebagainya. Iblis mengalihkan perhatian, tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Ketika Tuhan mengamatkan perintah ini, menyampaikan Injil, itu bukan tanpa penyertaan. Kita bisa lihat di dalam Amanat Agung pasal 28, Matius pasal 28. Dia katakan, ia akan menyertaimu sampai akhir zaman. Don't worry. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berkata itu. Kalau saya yang berkata itu, mungkin cantaunya suka bohong. Tapi kalau Tuhan berkata itu, Dia akan menyertai kita. Anda khawatir? Anda takut? Wah, takut relasi rusak? Tidak. Justru kita mengasihi Dia. Dan itu sebabnya kita menyampaikan berita Injil. Berita hal-hal yang harusnya baik. Saudara, saya terlalu banyak orang-orang yang mungkin bisa mengabaikan saya. Ada yang menolak saya, ada yang tidak membalas, tidak menjauhi saya, dan bla bla. I don't care about it. Saya nggak peduli tentang hal itu. Tugas saya sebagai penata layanan Injil adalah menyampaikan, memberitahukan, mengingatkan. Kalau Anda tidak peduli, Anda tidak menyelamatkan diri sendiri. Tapi saya menyelamatkan diri sendiri. Karena perintah Tuhan sudah saya lakukan. Dan itu yang dikatakan Yeheskiel. Bahwa seharusnya setiap kita memberitakan Injil. Mengingatkan orang yang sedang mau masuk dalam jurang maut. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penata layanan Injil, kita harus meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 1 sampai 16, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam sebuah komentari atau buku menjelaskan bagian ini, bagaimana kisah, nggak kelihatan ya kali ya, menjelaskan bagaimana kisah keselamatan daripada Allah itu sudah dikerjakan di dalam PL, namun berupa gambaran-gambaran yang belum jelas. Nah, pada bagian ini di dalam Roma 1 itu dibandingkan dengan Yesaya pasal yang ke beberapa pasal. Yang pertama adalah ayat 1, not ashamed, jangan malu ketika memberitakan Injil. Kenapa? Karena mungkin saja kita bisa ditolak, tapi jangan malu, dikatakan. Ya, jangan malu. Yang kedua adalah gospel. Di dalam Yesaya juga disebutkan the good news of Israel return to the land. Ada berita baik bahwa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Ada power di situ. Dan Tuhan menyelamatkan orang Israel itu dengan kekuatan daripada Allah. Bukan karena kekuatan orang Israel, bukan. Dia berjalan-jalan, tapi bukan karena kekuatan bangsa Israel, tapi kekuatan Allah. Ketika kita melakukan pengerjaan pemberitaan Injil, itu bukan berdasarkan aku mampu, melainkan Tuhan yang mampu. Yang berikutnya adalah salvation. God delivered of Israel from the exile. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan. Dan righteousness, kebenaran, reveal, dan faith. Selain terkasih bahwa segala sesuatunya sudah direncanakan oleh Allah di dalam Yesaya. Siapa yang tidak percaya,
akan dihukum. Dan oleh kekuatan Tuhan, kita dipimpin untuk boleh percaya. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Frase dari iman dan memimpin kepada iman, ayat 1, pasal 1 ayat 7, itu dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mengandung makna apa? Mengandung bahwa keselamatan sudah dikerjakan sejak awal dari perjanjian lama sampai iman perjanjian lalu. Dari iman akan hukum kepada iman kepada Injil. Dari kesetiaan Allah kepada iman manusia. Dari awal sampai akhir keselamatan adalah dari iman oleh iman akan Kristus. Inilah tugas yang dipercayakan kepada setiap kita untuk menyatakan kebenaran keselamatan daripada Tuhan. Injil adalah berita sukacita yang sejati. Itu sudah dilakukan oleh Allah sendiri. Saudara terkasih, dunia itu sedang membutuhkan berita sukacita itu. Saudara-saudara, kita mungkin sedang terjebak di dalam sebuah kecintaan akan dunia ini. Sampaikan berita sukacita itu bahwa Yesus adalah pemilik sedang menantikan Anda. Sampaikan seperti apa kehidupan saudara sebelum bertemu Yesus. Sampaikan itu. Dulu ya, saya tuh suka marah-marah. Sekarang lebih marah. Gak ada perubahan ya. Sampaikan itu ada perubahan dalam hidup saudara. Sampaikan bagaimana saudara sadar bahwa saudara membutuhkan Yesus. Kalau nggak sampai sini, kesaksian berita Injil itu tidak akan pernah sampai. Sampaikan juga bagaimana kehidupan saya dan saudara pada akhirnya diserahkan kepada Yesus. Dulu aku genggam segala masa depanku, tapi sekarang aku serahkan kepada Yesus. Sampaikan kepada orang lain itu. Lalu apa yang Yesus buat di dalam kehidupan saya? Kalau nggak pernah mengalami Yesus, tak mungkin kita dapat buka mulut kita tentang Yesus. Kalau kita tidak pernah merasakan makanan enak, tak mungkin kita bisa buka mulut kita. Tapi hari ini, kalau kita makan sesuatu yang enak, pengennya semua tahu. Kalau kita punya langganan di sebuah restoran, pengennya semua tahu bahwa restoran ini enak, tanpa disuruh, tanpa dibayar. Tapi hari ini, seharusnya kita alami daripada pembaruan Yesus yang membuat kita harusnya bersuka cita, harusnya tanpa disuruh, tanpa harus terus digedor-gedor, ayo, beritakan Injil. Tapi itu sulit sekali. Sulit kenapa? Karena banyak ketakutan yang kita alami. Di dalam suasana Imlek, dan setiap kita ada kesempatan berkumpul dengan saudara-saudara kita, bolehkah kita memberitakan Injil itu? Jangan sampai kita terjebak hanya membicarakan, lu udah kerja belum? Weh, mobilmu udah berapa? Weh, tambah stres kita. Kadang-kadang kalau datang ke keluarga besar ya, kita jadi males datang. Karena cuma hanya membanding-bandingnya ya. Kamu kerjanya bagaimana? Gajinya berapa? Statusnya bagaimana? Tapi mari kita dalam momen-momen Imlek ini, bicarakanlah bagaimana kerohanian kita, bagaimana kerohanian Anda, bagaimana kita menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita. Bukankah setiap kita mengasihi mereka? Amin? Benar. Tapi kenapa kita menutup mata, menutup mulut kita untuk tidak mengatakan bahwa ada Yesus yang mengubahkan hidupku? Bapak Ibu yang terkasih, bagikan. Dan jangan paksa sesuatu atau kesannya berdagang dengan memaksakan, harus terima ya. Itu urusan Tuhan. Hindari perdebatan dan hindari terlalu banyak bicara. Ya. Sebagai penata layanan Injil, kita adalah manajer dari berita Injil itu tersebut. Bersaksilah tentang Yesus yang mengubahkan hidup saudara, dan jangan khawatir tentang penolakan. Tentang kita tidak tahu teologi yang dalam-dalam, kita mungkin, aduh gue gak tahu di teologi ini apa ya, ini pertanyaan nanti pertanyaan begini susah. Anda jangan pusing tentang hal itu. Anda bersaksi, saksi tugasnya bukan berdebat, melainkan menceritakan apa yang ia alami. Saksi hanya menceritakan apa yang ia alami, bukan membela diri atau membela Yesus. Yesus tidak perlu dibela. Yesus tidak perlu Anda mati-matian bela. Yesus yang lebih tinggi, Dia yang membela kita. Jadi jangan pikir bahwa
pemberitaan Injil itu begitu sulitnya? Tidak. Itu mengalir saja. Karena saksi itu tugasnya hanya menceritakan apa yang ia alami. Bukan jago-jagoan berdebat. Bukan. Ini jadi tanggung jawab setiap kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima Kristus. Lain halnya, saudara memang tidak pernah mengalami Yesus. Lain halnya kalau saudara tidak pernah menerima Yesus. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang mau memberitakan Injil? Andakah? Atau ada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita dalam suasana Imlek, diingatkan untuk bisa makan bersama-sama, tapi juga bisa menceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mendengar berita Injil dan itu sudah lama Tuhan. Kami tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Namun biarlah tugas ini kami juga kumandangkan kepada rekan-rekan kami. Kalau ada penolakan, itu hal yang wajar, karena Tuhan pun ditolak. Kalau ada penganiayaan, itu pun wajar, karena Tuhan juga dianiaya. Kalau ada yang tidak senang, itu wajar, karena Tuhan Yesus pun yang adalah Tuhan, ada orang yang tidak senang. Sebab itu Tuhan, berikan kami keberanian di dalam momen Imlek ini, kami belajar untuk mengungkapkan satu kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.